Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Safitri Ritonga, NIM 20402000203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tema tentang ekonomi publik. Apa sih itu ekonomi publik? Sebelum membahas ekonomi publik, kita harus paham apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan segala sesuatu yang membahas kegiatan manusia, mulai dari produksi, konsumsi, distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau yang sering kita sebut dengan kebutuhan ataupun aturan dalam rumah tangga. Ekonomi publik. Ekonomi publik itu apa sih? Ekonomi publik itu merupakan peranan pemerintah untuk menyikapi permasalahan publik atau permasalahan hidup. Dan faktor yang memicu munculnya ekonomi publik ini yaitu kegagalan pasar atau monopoli. Monopoli merupakan pasar yang terdiri dari satu penjual tetapi banyak pembeli yang menentukan dan yang mengatur mekanisme pasar. Kemudian di sini ada ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi publik itu merupakan ilmu ekonomika yang memandang perbedaan antara apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi, atau yang sering disebut dengan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif merupakan ekonomi murni atau fakta yang terjadi sesuai dengan yang di lapangan. Dan ekonomi normatif merupakan ekonomi yang berjalan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian saya akan membahas tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian ada 4. Yang pertama, sistem perekonomian kapitalis. Kapitalis artinya bebas atau tanpa campur tangan pemerintah. Kelebihan sistem perekonomian kapitalis ini, yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Yang kedua, setiap individu jadi lebih kreatif dalam bersaing. Dan yang ketiga, efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Kelemahan sistem perekonomian kapitalis. Yang pertama, munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, menimbulkan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya yang menentukan harga. Yang ketiga, profit dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis. Jadi, dalam perekonomian kapitalis ini, mereka hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan mereka hanya untuk profit dan tidak mempedulikan orang-orang di sekitar mereka apakah merugi, apakah beruntung, seperti itu. Nah, contoh negara-negara yang menganut sistem perekonomian ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, dan Kolombia. Ciri-ciri sistem perekonomian kapitalis. 1. Percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat. 2. Tidak perlu peran dan campur tangan pemerintah. 3. Siapa yang memiliki modal, dia yang berkuasa. Jadi, dalam perekonomian kapitalis ini, siapapun yang memiliki modal paling banyak, yang memiliki uang paling banyak, dia yang akan berkuasa. 2. Sistem perekonomian terpusat merupakan sistem perekonomian yang bergantung pada negara. Ciri-ciri sistem perekonomian ini, yang pertama, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis tadi, di mana di situ bebas, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang ini sebaliknya, semua diatur oleh pemerintah, bahkan hak individu pun tidak diakui karena sudah ada aturan dari pemerintah. Nah, contoh negara menganut sistem perekonomian ini yaitu ada negara Korea Utara, Cina, dan Kuba. Kelebihan sistem perekonomian terpusat. 1. Segala aktivitas ekonomi berada di tanggung jawab pemerintah. 2. Dapat menangani kesenjangan antara golongan miskin dengan kaya. Yang keempat, bisa membantu dalam mengurangi pengangguran. Kekurangan sistem perekonomian terpusat. 1. Mobilisasi berjalan cepat, mengurangi kebutuhan masyarakat. 2. Menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen. 3. Menghambat inovasi. Karena semua aturan sudah diatur dalam pemerintah, makanya orang-orang tidak memiliki kebebasan dalam mengeluarkan daya kreativitas dan juga inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, sistem perekonomian campuran merupakan adanya campur tangan pemerintah dan swasta, tapi ada juga terdapat kebebasan.
Ciri-ciri sistem perekonomian campuran. 1. Hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. 2. Kepentingan umum lebih diutamakan. Dan yang ketiga, pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kelebihan sistem perekonomian campuran. 1. Pendistribusian barang dan jasa akan diberikan ke tempat yang paling membutuhkan. 2. Mendorong terjadinya sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Yang ketiga, membantu meminimalisir adanya kerugian yang berasal dari mekanisme pasar. Kekurangan sistem ekonomi campuran. 1. Beban pemerintah lebih berat dibanding swasta. 2. Kurang maksimumnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta. Yang ketiga, sulitnya memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Nah, karena sistem ekonomi campuran ini lebih mengutamakan kepentingan umum, tetapi juga masih mengakui kebebasan, makanya mereka sulit memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan juga kenapa pihak swasta kurang maksimum keuntungannya, karena beban mereka jauh lebih ringan dibandingkan beban pemerintah. 4. Sistem perekonomian Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasari atas nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri sistem perekonomian Pancasila. 1. Seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat, seperti listrik dan air dikuasai oleh BUMN, tetapi yang bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan. Kelebihan sistem perekonomian Pancasila. 1. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kelemahan sistem perekonomian Pancasila. 1. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien. Yang kedua, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi, distribusi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dan pasar bebas ini memiliki fungsi. Yang pertama, dapat memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang di pasar, serta memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dampak pasar bebas bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. 2. Hambatan dalam berdagang berkurang hingga tidak ada, dan peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efisiensi. Efisiensi merupakan pemaksimalan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Efisiensi ini berkaitan dengan ekonomi, karena efisiensi ekonomi ini yaitu usaha mengoptimalkan sumber daya untuk melayani setiap orang dengan sebaik mungkin dalam keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Efisiensi ini terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, efisiensi berdasarkan tolak ukur, yaitu suatu perbandingan antara tolak ukur hasil minimum yang telah ditentukan dengan hasil angka dengan hasil nyata yang telah dicapai. 2. Efisiensi berdasarkan titik impas atau break even point, atau yaitu titik yang membatasi antara usaha yang efisien dengan usaha yang tidak efisien. Titik impas merupakan kondisi di mana dalam setiap produksi barang atau jasa, jumlah keseluruhan pendapatan setara dengan jumlah keseluruhan pengeluaran. 3. Efisiensi optimal, yaitu suatu perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu pengeluaran yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang barang swasta. Barang swasta merupakan barang yang sifatnya bersaing dalam konsumsinya. Contohnya yaitu seperti makanan, pakaian, dan mobil, dan lain. Barang-barang tersebut dibeli konsumen dan dinikmati sendiri oleh konsumen yang membeli. Barang swasta ini memiliki karakteristik, yaitu dia bersifat bersaing dan juga bersifat eksklusif.
Selanjutnya, proses politik. Berbicara tentang politik, otomatis kita juga berbicara tentang partai politiknya, di mana proses partai politik ini merupakan sekelompok individu yang memiliki peranan dalam pemerintahan. Jadi proses politik ini merupakan proses di mana seorang politikus bersaing untuk mendapatkan suara masyarakat yang bertujuan untuk kekuasaan, prestis, keinginan melayani orang lain, serta insentif moneter. Nah, jadi partai politik ini akan berlomba-lomba untuk menyampaikan kontribusinya demi kesejahteraan masyarakat dan juga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara rakyat, seperti menyampaikan program-program apa yang akan dia laksanakan setelah ia terpilih atau setelah ia memenangkan suara dari masyarakat. Nah, jadi sebenarnya pemberi suara adalah mereka akan memaksimumkan suaranya kepada calon yang memang mereka anggap sesuai dengan kriteria mereka atau yang benar-benar mereka yakini akan janji-janji yang diucapkannya. Jadi, suara masyarakat ini merupakan syarat utama keberhasilan mendapatkan kekuasaan politik di dalam demokrasi. Jadi, apa sih hubungan antara proses politik terhadap kesejahteraan? Nah, seperti proses politik yang sudah saya jelaskan tadi, proses politik itu mereka akan mengatakan, proses politik itu akan menyampaikan berbagai kontribusi-kontribusi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, di dalam sebuah negara, ketika politik suatu negara itu sehat, maka ekonominya juga akan bagus. Ekonominya juga akan sehat. Ekonominya akan sehat. Jadi, proses politik ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika proses politik dalam suatu negara itu baik, tujuannya baik, proses politiknya sehat, maka ekonominya juga akan bagus. Nah, jika tujuan dalam politik ini memang baik, berorientasi untuk kepentingan seluruh masyarakat, jadi perekonomian masyarakat pun akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat perekonomian dalam sebuah negara itu semakin baik. Tetapi di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, tidak jarang ditemukan bahwasanya banyak orang ataupun banyak pejabat-pejabat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan politik ini. Politik ini disalahgunakannya untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Nah, ketika kesalahan ataupun ketika politik ini disalahgunakan, otomatis itu akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Ekonominya juga akan tidak sehat karena berorientasi bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan dirinya pribadi atau untuk kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Jadi, proses politik dalam sebuah negara itu tidak akan bisa terlepas dan juga tidak akan dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Nah, jadi proses politik ini tergantung kepada orang-orang yang dalam partai politik itu menurut kesadaran mereka tentang apa tujuan mereka, apa tujuan orientasi mereka, apakah untuk kepentingan masyarakat atau ada tujuan lainnya. Karena kesehatan ataupun ekonomi itu akan bergantung kepada bagaimana proses politiknya, bagaimana politik dalam suatu negara tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang barang publik dan juga barang klub. Barang publik. Barang publik ini merupakan barang yang bisa dimanfaatkan seluruh orang tanpa pengecualian.
Nah, jadi barang publik ini semua orang dapat memanfaatkannya tanpa adanya pengecualian, tanpa melihat status sosial, umur, genre, atau apapun itu. Semua orang bisa memanfaatkannya. Dan barang publik ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang berupa penyediaan barang dan jasa. Misalnya pertahanan dan keamanan, peradilan dan pendidikan. Nah, semua itu merupakan penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-program demi kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti jalan raya, sekolah, jalan tol, rambu-rambu lalu lintas, penanggulangan kebakaran. Semua orang kan bisa menggunakan jasa-jasa tersebut, bisa menggunakan barang-barang tersebut. Walaupun dia termasuk dari golongan kaya, golongan miskin, tidak ada pengecualian sama sekali. Semua orang bisa menggunakan barang tersebut. Karena memang barang tersebut bertujuan untuk seluruh kepentingan masyarakat. Seperti ketika seseorang mengalami musibah seperti kebakaran. Jadi siapapun yang mengalami kebakaran ini, baik dia dari kalangan miskin, baik dia dari kalangan orang kaya, dapat menggunakan penanggulangan kebakaran. Contohnya seperti jasa pemadam kebakaran, semua orang dapat menggunakannya tanpa terkecuali. Jalan raya, baik dia pengendara sepeda motor, baik dia pengendara mobil, sepeda, semua orang dapat menggunakan jalan raya tersebut tanpa ada pengecualian. Karena memang dikhususkan untuk semua orang. Kemudian contoh yang lain yaitu seperti rumah sakit. Rumah sakit juga diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami kesehatan yang kurang. Kemudian yang kedua ada barang klub. Barang klub ini merupakan barang yang tidak semua orang bisa atau dapat memanfaatkannya. Barang klub ini barang yang seperti barang pribadi. Siapa yang memilikinya hanya dia yang bisa memanfaatkannya. Hanya orang yang membelinya yang dapat mengkonsumsinya, seperti itu. Tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Dan barang publik ini juga disebut dengan club goods. Club goods yaitu barang dan jasa yang diperoleh secara eksklusif. Nah, jadi barang klub ini barang yang bersifat tidak yang bersifat privat gitu. Tidak semua orang dapat memanfaatkan barang ini. Jadi itulah barang-barang yang terkait dengan tema dalam ekonomi publik. Barang publik dan dengan barang klub. Jadi barang publik dan dengan barang klub ini mempunyai perbedaan, yaitu berbanding terbalik. Dimana kalau barang publik ini benar-benar barang yang diperuntukkan atau barang yang memang dikhususkan oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bersama. Sedangkan dia barang klub ini itu termasuk barang yang tidak semua orang dapat memanfaatkannya, hanya beberapa orang saja, seperti itu. Dan barang ini individu yang menjadi anggota dari klub dengan cara mengecualikan diri membayar sejumlah uang. Dengan demikian individu lain yang tidak dapat membayar tidak dapat menikmati apa yang ditawarkan klub tersebut. Jadi contoh barang ini kan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh semua orang, yaitu seperti KIP. KIP itu kan tidak semua orang dapat memanfaatkannya, hanya orang-orang tertentu, seperti Kartu Indonesia Sehat, BPJS dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah dia pengertian dari barang publik dan juga barang klub, beserta contoh yang sudah saya paparkan tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang tema yang bisa saya sampaikan terkait dengan
ekonomi publik itu kurang dan janggalnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.